Oke. Islamisasi gencar-gencarnya untuk mendirikan negara Islam. Katolik malah memusuhi Protestan. Lanjutkan. Sekarang aku respon gini ya sama typinganmu. Islamisasi lagi gencar-gencarnya untuk mendirikan negara Islam. Tapi kalian framing terus tentang Katolik. Terus Katolik harus diam gitu. Sekarang kami speak up itu kan karena kalian framing terus. Hoax terus. Makanya kalau nggak mau digigit, jangan gigit. Orang Islam lagi gencar-gencarnya mau mendirikan negara Islam. Udahlah, kalian nggak usah nyerang-nyerang, biar kami nggak usah respon juga gitu. Kami di sini kan hanya untuk merespon aja karena kalian emang udah framingnya udah keterlaluan banget. Masa terus kami suruh diem terus kayak dulu-dulu. Toleransi apa itu? Toleransi itu bukan diam ketika diserang, bukan seperti itu. Kalian ini ya, semoga saudara Islam makin sering razia gereja bidat. Gak jelas razia dan bubarkan semua bidat sesat way. Saudara Katolik versus Islam. Sekarang Proti berharap lagi Katolik versus Islam, nanti Proti kabur ke luar negeri cari aman semua. Katolik serang Islam. Masalahnya begini, kalau Katolik nyenggol Islam, apa keuntungannya? Begitu. Apa untungnya? Yang kedua, pemilik sejarah siapa? Pemilik sejarah Abrahamik siapa? Hah? Pemilik sejarah Abrahamik siapa? Katolik. Katolik. Proses pewahyuan yang sangat jelas dan terdata dalam sejarah siapa? Katolik. Katolik. Apa yang perlu kami perdebatkan dengan mereka? Apa yang kami cari dari perdebatan itu? Apa yang menguntungkan untuk kami? Apakah itu kemudian yang diajarkan Tuhan Yesus untuk menang kalah dalam proses perdebatan atau diskusi? Kan tidak. No. Tidak perlu begitu. Makanya kan saya jarang kemudian menerima orang Islam untuk naik ke komalku. Kalau sudah mengacau, ku tekan langsung, udah selesai dia kasih turun aja dia. Gitu. Jadi jangan omong kosong di sini. Itu tahun berapa? Lucu sekali. Kalau mau apa sukses apostolik itu ya kami punya data dilengkapi dengan tahun dan tanggal dan teratur. Iya Kak. Coba Kak Pio bisa mungkin ditampilkan situsnya yang saya kirim ke Kak Pio di chatnya saya Kak. Aku itu nggak buka, ada ini di akun ini kan, itu HP ku yang kupakai di sini. Di Kamina juga saya kirim Kak. Mungkin bisa. Nggak ada sukses apostolik. Itu mimpi. Mungkin mimpi itu mimpi. Karena begini, karena sukses apostolik Katolik itu, gereja Katolik itu sangat rapi, tidak bisa dibantah gitu, mau dari sisi biblis maupun sejarah. Ya seperti itulah gitu mereka. Tapi itu cuma untuk yang awam Katolik begitu. Cuman awam Katolik, teman-teman yang kita yang kemudian masih punya pengetahuan historis yang sangat lemah begitu. Makanya aku bilang kan teman-teman perlu banyak-banyak belajar gitu. Iya betul ya. Punya kami banyak itu, mulai sukses apostolik. Mana bentar ku ambil ya salah satunya ya. Dari Alkitab ya. Bentar. Gas. Enggak, ini aku pinjam Jamesmu. Kitab ini. Yang enggak punya batunya astaga, susah kali nih. Ini The New American Bible. Nih. Nah, ini dari ini sukses apostolik kami. Iya betul. Petrus, Linus, Anakletus, Clement, sampai ke sini di bawah-bawah semuanya. Tahu. Sudah kali aku baca nama mereka. Tapi kalau itu judulnya apa ya Kak? Buku depannya, tampilan depannya Kak. Alkitab itu. Sampai Paus Benediktus ke-16 2005 ini. The New American Bible. Ini Alkitab tapi yang Amerika. Baik ya. Ada. Sukses apostolik nama-nama paus yang gereja paus-paus pengganti Petrus pun ada dalam Alkitab.
Aku bisa kasih tunjuk untuk membuktikan itu. Ini Linus. Ntar, aku kasih tunjuknya. Linus. Ntar. Nah, Linus itu ada di 2 Timotius 4 ayat 21. Itu ada namanya Linus di situ. Pudes, Linus, Claudia. Salam dari Ebulus, Pudes, Linus, Claudia serta dari semua saudara. Gitu. Klemen ada. Klemen pertama. Yang terakhir tadi Kak. Yang di Titusnya pasal dari salam ya tadi. Tentang Kenapa? kalau untuk dua apa namanya? Kalau Titus dia uskup di Kreta, ada di satu. Iya. Titus tidak masuk itu, Titus. Tapi itu ada historis tapi tervalidasi dalam Alkitab, begitu. Kalau persoalan Titus dan Timotius dan Titus ada dalam catatannya Santo ada dalam catatannya Eusebius dalam Historia Ecclesiastica, itu buku ketiga bab 2 atau buku ketiga bab 2 halaman pertama atau ayat 1. Itu ada. Bukan. Buku ketiga bab 4 ayat 6. Ada. Itu dalam tulisannya Eusebius. Mereka tidak punya itu masalahnya. Mereka mau pakai sejarah siapa? Namanya itu sejarahnya Katolik semua. Tokoh-tokoh Bapak Gereja Katolik semua. Mereka mau pakai dari mana? Menyadarkan siapa? Kamu menyadarkan siapa? Nggak bisa kau menyadarkan siapa-siapa di sini. Gitu. Yang harus kau sadarkan saudara-saudara kau yang Protestan di sana. Gitu. Aku tidak menerima nasihat guru BP di sini. Karena ada romo kami yang mengingatkan kami, begitu. Romo kami yang selalu memantau dan kemudian kalau ada kami yang keliru atau kami ada yang salah, kami ditegur, begitu. Jadi tidak perlu, kami tidak butuh guru BP. Cukup romo kami, cukup magisterium kami, begitu. Kau pikir kami live kayak gini terus nggak terus nggak dipantau? Itu, salah kau. Itu Kak, untuk situs yang tadi juga saya sudah pertanyakan, saya sudah kirim-kirim ke kan om saya juga kan pastor, terus saya sudah kirim itu, terus mau untuk dipertanyakan juga situs itu, mungkin situs dari mana sebenarnya asal usulnya. Udahlah kalian Protestan, udah seperti itulah kalian Protestan. Kalian harus bingung. Kalian Protestan itu harus bingung. Itu sudah ditakdirkan Tuhan untuk bingung. Yang pertama, yang kedua kalian ditakdirkan untuk tidak punya pengetahuan. Yang selanjutnya kalian tidak bisa untuk pintar, cerdas. Itu sudah takdir. Jangan lari dari prinsip doktrin teologi kalian akan berdosa. Berdosa kalian kalau lari dari prinsip teologi kalian. Begitu. Kebingungan sudah jadi takdir untuk kalian, sudah dipredestinasikan. Jangan lari dari koridor itu. Sudah ditetapkan Tuhan. Mengapa mau lari dari koridor itu? Budia Sali sudah ditakdirkan tuh jadi pendeta, walaupun banyak halunya. Gitu. Jadi jangan lagi heran dengan itu. Percaya double predestinasi, percaya ketetapan Allah, gitu. Tapi masih protes. Loh, itu kan apa namanya? Itu kan tidak sejalan dengan prinsip teologi itu. Double predestinasi. Loh, bagaimana itu? Kalian meyakini double predestinasi, kalian imani double predestinasi. Kalian menganggap Tuhan itu kalian adalah robot yang dikendalikan oleh Tuhan. Tapi di satu sisi kalian protes, begitu. Itu menyalahi prinsip ketetapan. Itu bagaimana ceritanya? Dari argumentasi filosofi saja kalian udah birit-birit mencret kalian. Gitu. Kalau protes terus Tuhan Yesus tidak kenal anaknya kah? Tuhan Yesus mana ada kenal Protestan? Protestan itu ada di abad keberapa? Tuhan Yesus cuma mendirikan satu gereja, ya kan? Gereja Katolik. 16, Protestan ada ke abad 16. Terus berharap dikenali, loh. Mana ayatnya? Matius 16 ayat 18. Kalau mau diikat lagi dengan ayat 19 itu diikat itu. Melalui penggembalaan Petrus,
kita akan selamat memperoleh surga. Karena Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Gitu. Apa yang Petrus lepas di bumi akan terlepas di surga. Dan apa yang Petrus ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang Petrus lepas di bumi akan terlepas di surga. Udah jelas. Terus mau apa lagi? Mau nama Katolik secara literal, kalian cari yang literal kan? Pergi ke Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Di situ. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Tapi pakai versi Yunani. Kalau pakai the New American Bible masih ada church, tidak lengkap. Itu church. Tapi kalau pakai Yunani itu pakai Ecclesia Catholicos. Katoles itu. Gereja Katolik. Sudah. Apa lagi? Udah diterjemahkan di bahasa Indonesia. Udah dengan kata kerjanya udah beda. Petrus pegang kunci khusus Katolik, loh. Memangnya Tuhan datang hanya untuk satu orang saja? Katolik universal. Kalian yang melepaskan diri dari universalitas gereja. Kalian yang melepaskan diri, membangkang, memprotes dari gereja yang didirikan Tuhan Yesus. Gitu. Bagaimana? Kalau mau selamat ya ke sini. Kembali ke gereja. Gitu. Kembali ke gereja Katolik. Berarti kembali bersatu dalam penggembalaan Petrus. Gitu. Membangun gereja denominasi seperti kata Roma Patris tadi dengan argumentasi apa? Roh Kudus yang membimbing. Banyak kali Roh Kudus membimbing. Banyak kali. Roh Kudus membimbing 40.000 denom. Bagaimana itu? Coba jelaskan. Coba rasionalkanlah itu Roh Kudus membuat perpecahan. Wah, Roh Kudus apa itu? Jahat kali itu Roh Kudus, weh. Dia bimbing untuk berpecah. Wow. Ini apa sih Akasa? Buktinya Ortodoks sudah kembali tuh. Siapa bilang? Kamu cek berita, udah banyak Ortodoks kembali ke Katolik, Ortodoks Peranian terutama. Ya. Jangan bawa Ortodoks. Jangan bawa Ortodoks. Kalian tidak malu. Setiap mereka misa, mereka menghadap timur untuk mengutuk kalian. Anatema. Martin Luther, John Calvin, Zwingli. Anatema. Kalian tidak malu? Kalian tidak malu? Hah? Pada setiap misa mereka ngadep ke timur kan? Ngadep ke timur mereka. Sakral itu. Pak. Disebutlah nama itu. Martin Luther, Zwingli, John Calvin. Anatema. Ya silakanlah. kalian inilah itu. Kalian pujilah itu. Loh. Kalian ini belajar. jangan nggak paham kalian. Iya, Ortodoks tidak kembali. Tapi mereka masih bagian dari gereja, gitu. Masih disebut gereja karena masih punya mata rantai apostolik. Berbeda dengan Protestan yang tidak punya mata rantai apostolik, yang tidak punya sakramen, yang tidak menjalankan sakramen. Sakramen Ekaristi aja diganti dengan perjamuan kudus, dan kemudian diselenggarakan ada yang 1 tahun 1 kali, ada yang 1 tahun 2 kali, ada yang 1 tahun 3 kali. Begitu. Makanya kalian Protestan itu disebut komunitas gerejawi. Oke? Dengarkan baik-baik itu perkataanku. Komunitas gerejawi. Kalian Protestan. Apa nggak malu bang klaim? Bukan klaim. Kami punya dasar. Kalau kalian bilang klaim, sini naik, tunjukkan data bahwa kami mengklaim. Coba tunjukkan. Nah, aku tantang. Tunjukkan data bahwa bukan Katolik yang mengkanon Alkitab. Tunjukkan data pembanding. Sebentar ya Ari. Tunjukkan data pembanding bahwa Alkitab itu bukan dikanon sama Katolik. Karena kami punya data. Begitu. Yuk. Kalian itu kotram katrum. Apa katrum itu apa? Kotram. Katolik itu keseluruhan yang utuh, persekutuannya 24 gereja partikular, baik timur baik barat. Bukan kotram katrum. Salvi, selamat malam host dan Bentar ya Pak Mani. Salvi. Iya bentar ya. Iya, kerjaan katrum terus. Kerjanya katrum. Kalian aja nggak ngerti apa yang kalian ketik gitu loh. Katolik itu keseluruhan yang utuh, persekutuan yang utuh tubuh mistik Kristus.
24 gereja partikular, baik dari timur, baik dari barat. Yang tadi bilang tidak ada ortodoks yang menjadi Katolik, kata siapa? Ketika keterpisahan 1054, lalu kemudian di Konsili Florence Firere, ya, itu balik lagi mereka disebut Uniat yang menjadi Katolik Timur. Mereka yang tidak menerima hasil Konsili Florence Firere, itulah sekarang ini jadi ortodoks yang bertebaran dengan berbagai macam gereja mereka yang mereka tidak satu komuni. Apa itu tidak satu komuni? Tidak satu tubuh. Baik Katolik Ortodoks Oriental, Ortodoks Bizantin, Ortodoks apalagi tuh, Koptik dan yang lainnya, itu mereka tidak satu sama lain, itu satu komuni. Yang itu kalian mau bawa ke kita. Justru mereka itu sudah di dalam kejepit sehingga mereka mau masuk dalam gereja Katolik, bukannya menyombongkan diri, tapi memang sudah ada pembahasan sampai ke sana. Paus Sawadros, kemudian Patriark Bartolomeo berbicara kepada tahta suci gereja Katolik. Bahkan sudah ada perayaan bersama. Sudah penerimaan baptisan bersama. Sudah yang namanya satu komuni bersama. Tinggal tunggu saja untuk bergabung lagi. Kalian tuh jangan kepedean gitu loh. Ya, proti. Setiap ngomong kotram katrum. Kalian aja nggak bisa ngetik yang benar. Gereja Katolik bukan hanya di Roma. Gereja Katolik ada di India. Gereja Katolik ada di Amerika, gereja Katolik ada di Mesir, gereja Katolik ada di seluruh dunia. Makanya disebut gereja Katolik, 24 gereja Katolik partikular, baik timur dan barat. Yang satu komuni. Dari tadi aku baca, ngetikan kalian tuh kadang ngawur semua. Gitu. Apalagi si Briglayer ini, Islamisasi, gencar-gencarnya untuk mendirikan negara Islam Katolik malah memusuhi Protestan. Kurang jauh kau main. Kau kurang jauh mainnya. Lebih dulu Protestantisme membenci kekatolikan. Makanya ada tuh yang namanya aliran-aliran gak jelas itu. 60.000 denominasi dalam kekristenan Protestan. Semuanya bahas Katolik. Akhirnya Katolik juga lengah. Bosan dengarnya. Makanya tinggallah kami ini untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan yang sudah beratus-ratus tahun yang kalian lakukan. Makanya sadar diri. Jangan ngomongin orang lain, sadar diri. Sadar diri. Lebih baik sadar diri. Katolik Roma menganggap Protestan pembangkang, padahal Katolik Roma awal mula pembangkang. Kau lucu. Martin Luther saja imam Katolik. Kau ngomong Katolik yang membangkang, kau aneh. Emangnya Martin Luther siapa? Paus kah? Kau ini lucu. Kalau ngomong itu, kau tuh seharusnya kalau ngomong itu kau ngerti dulu pengen kau ketik gitu loh. Katolik Roma awalnya yang membangkang. Kau pikir Martin Luther siapa? Paus? Uskup? Hei, dia Luther itu dia imam biasa kampret. Membangkang. Apa kau dulu itu? Mainnya kurang jauh itu. Saya boleh tambahkan sedikit ya? Bentar Paman, bentar. Ini Oh, apa? siap. Layer. Kau kenapa kau memusuhi Protestan? Siapa? Udah kau bermain kau kurang jauh kau. Udah main jauh. Main sana. Nah, silahkan Paman Ari. Ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Pak Trepio. Terima kasih juga buat Mina. Bagus sekali argumennya. Memang terlalu banyak bukti yang kalau kita urai sejarahnya itu, apa yang tadi disampaikan oleh Mira itu memang kalau dipahami secara kita yang mau supaya belajar itu pasti dapat, pasti temu. Memang saya sangat tertarik sekali dengan perkembangan di Timur Tengah ya, apalagi mengenai Ortodoks, dan kemudian begitu banyak counterpart yang sudah ada di sisi Ortodoks itu yang sudah kembali ke pangkuan gereja. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat kembali itu bukti yang paling nyata itu ada di Maronit. Katolik Maronit itu kan kita lihat kan luar biasa tuh, bagaimana Ortodoks mau menyangkal itu. Dan orang Ortodoks juga tuh harus melihat itu. Bahwasanya mereka tetap mengakui bahwa tahta kepemimpinan dan satu-satunya tuh kursi Petrus tuh ya ada di Vatik di Roma. Itu sebenarnya yang menjadi patokan bagaimana saat ini kita lihat sama-sama bahwasanya
dari Koptik juga ya sampai sudah datang merayakan misa di Basilika Satu Petrus. Itu satu hal yang luar biasa ya kemajuannya, dan memang merupakan juga tanggung jawab kita semua ya untuk eh, penyatuan kembali umat-umat yang terpisah, komunitas-komunitas Kristiani yang menyebut dirinya Kristiani, sekalipun memang ya terlalu banyak hal yang nampaknya harus lebih dipoles kembali, harus kembali kita, ya itu juga tanggung jawab kita bersama ya. Saya ada cerita yang sangat menarik dari Kay. Saya dari Kay. Nama saya itu Ari T, itu nama panggilan, Ari itu nama panggilan, dan T itu nama farm saya tuh, tan lain. Ketika memang orang yang di luar melihat kondisi yang ada di Kay ini, memang ya kayaknya juga sedikit bingung juga ya, karena begitu eratnya sekali hubungan antara orang Katolik dan Protestan di sini, bahkan Muslim. Jadi kemudian saya melihat keluar, kok begitu banyak, apalagi di Kumal-Kumal ini ya, banyak sekali yang menuduh kita itu menyembah patung segala macam. Aduh, kayaknya tuh belajarnya gimana sih? Orang itu kok nggak bisa apa ya? Harus menyangkal dirinya, harus menyangkal bahwa ketika dia pacaran, dia tuh melihat foto pacarnya dicium-cium, itu bentuk apa? Apakah itu menyembah? Kan tidak kan? Jadi ini hal-hal yang begitu manusiawi, yang sebenarnya kelebihan dari gereja Katolik itu. Inkulturasi itu bukan cuma inkulturasi di suatu masyarakat, tapi dalam diri sendiri tuh inkulturasinya itu luar biasa, mengerti sekali itu manusianya. Jadi inkulturasi sebagai insan pribadi itu sangat tepat, pas approachingnya untuk setiap insan. Jadi saya juga berharap buat teman-teman dan saudara-saudara kami yang Protestan, ya ini pengajaran yang terutama ada pada sisi Katolik, gereja yang satu kudus, Katolik Apostolik. Jadi ya mbok ya didengar aja dulu, jangan langsung menuduh Katolik ini begini, Katolik ini begini. Kalau kalian itu betul-betul mau mengerti sejarah, mau betul-betul tahu sejarahnya, ya anggap aja kalau kita tuh orangnya sekuler ya, kita dengarlah lagunya si Bob Marley. Kalau Anda mau tahu siapa Anda, tuh Anda harus belajar sejarah Anda. Ya mungkin kurang lebih begitu. Tapi ada satu hal yang saya mau sampaikan, cerita yang begitu sedikit indah sih. Pada waktu kita merayakan menjelang Paskah beberapa tahun ini, itu dari kampung ke kampung itu kita mengarak patung salib Yesus, salib suci. Bahkan orang Muslim, jangankan orang Protestan, orang Muslim pun juga tuh turut ikut andil memikul itu patung salib Kristus itu dari ke kampungnya ke kampung sebelahnya. Begitupun juga orang Protestan. Dan Protestan sini kan Calvinisme. Dan mereka tuh merasa terlalu dekat sekali dengan Katolik. Jadi kita juga kadang-kadang kalau kita memberikan pengajaran juga, mereka tuh nggak tahu apa-apa loh. Tapi mereka tuh juga kalau kita lihat secara spiritualnya tuh ya spiritual Katolik benar mereka itu. Mereka tidak tahu itu apa itu sola scriptura, apa itu sola itu. Mereka nggak tahu itu. Mereka taat dan mereka tuh betul-betul mendengar gembala mereka. Itu satu contoh bahwa mereka tuh betul-betul orang beriman, dan untuk merangkul mereka tuh saya rasa memang kita butuh waktu, tidak secepat itu, tapi pelan-pelan kita pasti dapat untuk merangkul mereka. Maksud saya dalam pengertian bahwa mereka dapat memahami. Mereka tuh kadang-kadang kalau mendengar pengajaran kita tuh mereka cuma diam aja gitu. Mereka menerima apa adanya. Tidak langsung membantah kiri kanan, terus apalagi kembali menghujat kita tuh enggak. Kalau di sini tuh enggak, tipe Protestan di sini tuh sekalipun Calvinis tapi enggak kayak gitu. Yang saya perhatikan seperti itu. Jadi apalagi yang paling sangat memukau sekali itu sejarah masuknya Katolik di Maluku Tenggara sini, di Kepulauan Kay sini. Itu dalam kurun waktu 1886 sampai 1960 ternyata ada seorang pengusaha kayu, dia orang Jerman, namanya Adolf Langen. Adolf Langen ini dia seorang Protestan, dan dia melihat bahwasanya ada ketidakperimbangan perkembangan orang yang percaya pada agama Abrahamik. Kemudian dia memutuskan untuk dia menghubungi
vikaris apostolat yang ada di Lorantuka untuk datang menginjili di sini. Sehingga kami di sini tuh mayoritas Katolik, tapi yang awalnya mengusahakan itu ya itu seorang Calvinis. Sehingga namanya dia tuh diabadikan sebagai kota Langgur. Namanya Adolf Langen, makanya orang di sini panggilnya tuh Langen Guru Langen. Jadi nama kota di sini tuh Langgur. Dia seorang Calvinis, tetapi dari dia kami di sini mayoritas. Mungkin itu sedikit cerita dari saya. Dan bagi saudara-saudara kami, ya saya ini sekali saya sangat menekankan sekali himbauan saya ini, maksudnya yang saudara yang dari Protestan dengar aja, karena ini memang pembelajaran dan pengetahuan sekaligus sejarah dari mana asalnya asal Protestan itu, sehingga tidak seolah-olah tuh mengklaim terus kemudian menjudge kembali gereja satu-satunya tuh hanya Katolik yang didirikan Yesus, itu gereja Katolik, gereja semesta, gereja universal, sehingga kita harus menerima itu sebagai satu, itu sejarahnya gitu. Mungkin demikian saja dari saya ya untuk saudara-saudara terkasih. Terima kasih, ini sharing yang untuk kali ini saya sampaikan buat Komal ini. Terima kasih. Ya, sama. Bentar aku tambah. Saya kembalikan ke host. Bukan histori, bukan sejarah, tapi biblis. Itu dasar biblis. Itu bukan sejarah. Dasar biblisnya terlalu banyak yang kemudian kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang mendirikan gereja Katolik. Tuhan Yesus yang menjaga gereja Katolik. Tuhan Yesus yang mengkuduskan gereja Katolik. Begitu. Keselamatan itu ada di dalam gereja Katolik. Itu dasar biblis gitu. Itu bukan sejarah. Memang sejarah juga mencatat itu dari tulisan-tulisan bapak-bapak sejarah, begitu. Makanya kan saya sering bilang kan, sola scriptura saja tidak cukup, begitu. Alkitab tidak cukup. Alkitab tidak mencatat semua. Gitu. Alkitab tidak mencatat semua. Coba baca dalam surat terakhirnya Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Penutupnya itu kan masih banyak yang belum dicatat. Kalau semuanya dicatat, tidak akan mungkin muat, begitu. Kalau mau pakai dasar sola scriptura ya silahkanlah. Berarti kalian tolak saja itu Injil Yohanes. Ntar aku bacakan. Mana Yohanes? Yohanes mana kau Yohanes? Ini kau Yohanes. Datang sini Yohanes. Kata penutup Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya. Tentang semuanya ini. Dan telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. 25. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu ditulis satu persatu, kupikir dunia ini tidak akan dapat memuat semua kitab yang ditulis. Loh, Protestan kalian tolak Injil Yohanes? Makanya kan tadi pagi ya, pertanyaanku masih satu. Kalau kemudian Injil itu atau Alkitab itu sudah sangat sempurna, cobalah kasih tahu ke saya, ada tidak dasar biblis di Alkitab bahwa benar-benar Lukas itu adalah penulis Injil Lukas, Matius itu penulis Injil Matius, Markus itu penulis Injil. Markus itu siapa? Coba kasih tunjuk aku di ayat Alkitab. Ada tidak dasar biblisnya yang mengatakan mereka-mereka itu, yang menjabarkan, mendeskripsikan mereka-mereka itu? Coba, ada tidak dasar Alkitabnya, dasar biblisnya? Tidak ada. Bisa aku jamin tidak ada. Timotius itu siapa? Tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab tidak menjabarkan siapa mereka. Begitu. Bagaimana cara mengetahuinya? Di tulisan bapak-bapak gereja. Adversus Heresis dari Santo Irenaeus, Historia Ecclesiastica dari Eusebius, dan beberapa tulisan lain. Aku belum kaji juga tulisan-tulisan lain. Begitu. Masih banyak. Jadi banyak opsi kita. Banyak opsi kita. Untuk kemudian, ini dasar biblis kami. Kalau tidak sepakat, atau kalau membangkang, atau memberontak, atau ingin membantah, tunjukkan data yang satu abad dengan itu, gitu. Tulisan bapak-bapak gereja atau tulisan orang yang hidup satu abad dengan Eusebius. Tunjukkan tulisan orang yang hidup satu abad dengan Irenaeus. Biar apple to apple, begitu. Kalau tidak ada ya nggak usah banyak bacot, begitu. Mati pula rokokku. Ya, ditambah lagi kan mereka tidak memahami kenapa kitab suci yang dikanon di Perjanjian Baru dibuka sama Matius. Yang dimana Matius itu isinya kesaksian dari Petrus semua tentang Yesus Kristus.
Matius mendengarkan apa yang dikatakan oleh Petrus. Mereka nggak paham sampai ke sana. Iya. Ada damnya sis, ada damnya lah sis. Dan Apa tuh damnya? kitab eklesiologi. Eklesiologi. Matius mendengarkan dari Matius mendengarkan dari Petrus dan Paulus kan. Nah, karena Matius itu murid Petrus dan penafsir Petrus. Betul sekali. Jadi mereka harus ngerti dulu kenapa begitu ya. Karena sesuai yang dikatakan oleh Petrus di Yerusalem, Pio. Karena sejak semula telah memilih aku dari antara kamu, supaya melalui perantaran mulutku, Injil didengar semua orang. Itu loh. Itu ada dasarnya. Lalu kenapa surat pertama, surat apostolik pertama, surat rasul pertama itu di Roma. Dan penutup dari kisah para rasul itu di Roma. Teman-teman. Pasti nggak ada satupun dari kalian Protestan pernah membahas ini di mimbar gereja. Kenapa bisa begitu? Kenapa harus Roma? Pertanyaan besar dong. Surat pertama itu harus di Roma, dikanonkan. Kalau bukan ada sikap teologis di dalamnya. Itu. Kayaknya nggak tahu itu. Kenapa surat pertama itu Roma. Jadi makanya kalau kalian itu mau berpolemik sama orang Katolik, ya mbok setidaknya kamu tahu dulu deh sejarah gerejamu saja lah sebelum ke gereja orang lain. Jangan kayak kemarin yang isinya cuman ya according to me. Saya selalu mendapati semua Protestan kalau berpolemik di room Katolik dan ketika disuruh untuk menjelaskan sesuatu pasti ujung-ujungnya apa? According to me, menurut saya pribadi. Lah piye? Terus nanti diajak berhalusinasi. Coba kita bayangkan, coba kita gambarkan, bro. Tahu lah. Aku baru katekumen paman Tommy. Aku katekumen berapa pertemuan aku ya lupa pula kan. Berapa pertemuan aku Kai? Lu kenapa tahu? 10 kayaknya, baru 10 pertemuan. Kau ini. Hah? 20 nggak sih sekarang? 10 pertemuan, Cok. Gue yang 10, Cok. Hah? Gue yang 10, Cok. Oh, 10. Aku yang 10. Gue yang 10. Aku anjing. Mana itu bukuku? Mana buku apa? Kenapa? 20 lebih, Cok. Kau ribut kalian berdua yang benar. Coba lu lihat, lu 20 lebih, Cok. Tar, 10 lebih, Cok. tar. Ya saya bukan. Baru 13 pertemuan minggu yang kemarin. Mana? Iya, Lu lebih dari gue 10 aja. gue baru 13 majang anjing. Kok kita ribut? Padahal dengan pertemuan lu Dia bilang kalau milih harus ke antara Katolik sama Ortodoks, pilih Ortodoks aja, anatema lu terus. Udah kalian, nggak ada Ortodoks ngadap ke timur untuk anatema kalian Protestan. Mina, Ortodoks dalam misalnya menghadap ke timur, serak, ya kan? Iya. Martin Luther, Zwingli, Calvin, anatema. Baru diikuti jemaatnya, anatema. Terus kalian mau apa? Astagfirullah ya Allah. Ya Allah, ya Robi. Bagaimana itu Mina? Kalian di anatema. Gini, kalian mau memuji Ortodoks. Kalian mau memuji Ortodoks atau kalian mau berlindung di belakang Ortodoks? Kalian mengklaim bahwa Ortodoks itu saudara Kristen tertua. Ortodoks itu ada di abad keberapa? Keempat kelima, begitu. Pada konsili Kalsedon, mereka itu gereja Kalsedonia. Puncaknya di mana? Di 1054. Terus kalian, aduh ya Tuhan, belajar sejarah. 1054 pun belum sebenarnya, Pio. Itulah. Nanti baru setelah konsili Floren 1439 itu kan mereka semua sudah tanda tangan konsili kan, tiba-tiba pisah gitu kan. Karena apa? Politik. Karena Ottoman. Karena mereka diancam Ottoman kan, nggak boleh bersatu dengan Roma kan, ya sudah, akhirnya itulah. Ada banyak nuansa politik di sana. Bahkan kata Ortodoks baru dipakai sebagai nama gereja itu pada abad 18 loh. Dulu masih Katolik itu. Ya betul aja lah kalian.
Pio, aku turun dulu ya, Pio. Mau lihat Netflix. Oke oke Kak. Buset, Netflix, Masya Allah. Ini ada film Korea bagus banget ya, Trigger. Bagus banget. Drama. Masya Allah. Nonton Kak, nonton. Aku turun dulu ya, teman-teman ya. Tuhan berkati semua ya. Baik. Ya. Oh, unik ya Sisko ini ya. Dalam sejarah kalian berlindung di bawah sorban kalian dibungkus sebenarnya. Sebenarnya perkataan Romo Patris itu terlalu sopan. Berlindung, tapi aku bilang apa? Kalian dibungkus dengan sorban Ottoman. Aduh, Saracen pula di sampingku anjing. Walaupun KTP ku masih Saracen, tapi nggak bisa juga Pak, kayak gini kan. Kalian dibungkus sama Saracen, sama sorban Saracen Ottoman, begitu. Di sekarang kalian mengulangi lagi sejarah itu, berlindung di belakang para skismatik, gitu. Salah Pio, mereka berlindung di bawah turban Utsman juga. Oh iya, lebih memilih turban Utsman daripada tiara paus. Ih, ngeri. Mendingan berlindung di bawah sorban Utsman daripada salib. Dan itu diambil sama Tuhan loh, pas tepat di hari Pentakosta itu. Itu sumpah sangat memalukan. Astagfirullah ya Allah, aku masih Saracen ya Allah. Mereka sama. Calvin bekerja sama dengan Islam. Perang Wina, Perang Lepanto, VOC. Aku Jadi sama-sama di bawah turban Utsman. Iya. Ya aku masih Saracen weh. Kalian ini jangan kayak gitu, aku masih Saracen. Jangan kayak gitu kalian. Kalian ini punya hal-hal yang buruk banyak sekali kalian ini ya. Kalian selalu mengulang sejarah yang kelam gitu. Kelam kali sejarah kalian ini. Sudahlah. Kalau kayak gitu, takut pula awak kan sama kalian ini. Protestan. Pantasan lu nyebut Allah Subhanahu wa speed drop. Ya kan aku masih Saracen. Aku kan lagi Katolik, aku kan lagi katekumen gitu. Salah. Kalau kamu mau datang mau berdiskusi sama aku, ayo. Mau diskusi soal apa? Saracen, ayo. Mau diskusi soal apa? Katolik, eklesia, yo gitu. Eklesiologi, ayo gitu. Aku ada sedikit pengetahuan itu juga. Protestan ini punya Tuhan berapa ya? Tunggu. 44.000 Tuhan. Jadi mereka sering mempermasalahkan KGK itu karena KGK itu yang menyebutkan bahwa Katolik itu 11-12 sama Islam. Tanpa mereka tidak tahu bahwa Tuhan yang menciptakan Saracen, bahkan Saracen dan mereka pun itu satu ya Tuhan. Aku udah bingung aku ya Tuhan, tolong. Berdebat ya di sebelah. Si Krai. Iya, aku masih Ottoman begitu. Boleh, Jeremy. Boleh. Diskusi soal eklesiologi juga aku boleh, bisa ada sedikit pengetahuanku soal eklesiologi, historical eklesiologi. Ya, terima kasih ya. Jadi saya ini juga pernah diskusi dengan rekan saya yang reform. Saya tidak tahu ya, koreksi jika salah. KGK 840 sampai 849 ya, yang membahas tentang agama Islam ya. Nah, beberapa waktu yang lalu diskusi saya tadi dengan rekan-rekan saya yang reform itu sudah cukup lama, tapi beberapa waktu yang lalu saya memikirkan ya bagaimana ya ini dalam kacamata saya ini tentu tidak merujuk kepada ajaran Katolik karena saya cuman melihat keindahan dalam pembacaan teks Alkitab ya. Mungkin metode saya masih sangat-sangat studi pribadi. Mungkin kalau saya baca referensi tentu saya juga mau gitu. Nah, ketika ngomongin KGK tadi yang ngomongin tentang agama Islam, saya juga pernah mendengarkan Romo Patris tentang metafisik ontologinya Islam itu yang Allah yang satu gitu. Nah, saya melihatnya sih orang-orang Protestan tuh yang kebakaran jenggot tentang KGK ini, itu dia kalau saya berargumen gitu ya sebagai seorang Protestan yang saat ini masih. Jadi saya melihat bagaimana Rasul Paulus itu
di Athena. Itu kalau saya tidak salah di Kisah Rasul pasal 17 ya, kalau saya tidak salah ya. Eh, 2 Tawarik 19 ayat 24. Iya, saya ini ada baca KGK berapa, saya kurang tepat, saya pernah screenshot sih. Ada memang ada itu. Aku lupa juga. Jadi Kisah Rasul 17 dimulai ayat 16 sampai akhir bab 17 itu, pasal 17 itu. Paulus berargumen dengan orang-orang di Athena tentang apa namanya mesbah orang-orang Yunani saat itu. Lalu Paulus menggunakan pendekatan yang sangat-sangat, saya membaca ya sebagai, ya memang saya bukan bermaksud according to me, tapi dalam pembacaan saya pribadi saat ini untuk mencoba menjelaskan ke rekan-rekan saya yang Protestan yang kebakaran jenggot dengan hal itu. Kalau membaca Paulus dalam pemberitaan Injilnya di Athena itu, dia ngomong ketika orang-orang Yunani saat itu yang politeis sedang memberikan sesembahannya di setiap mesbah yang mereka punya. Lalu ada satu mesbah yang tidak kami kenal. Nah, dalam bahasa Yunani itu akhirnya lahir nanti kata agnostik, agnostos kalau saya tidak salah, agnostos atau apa, yang akhirnya saya tidak menguasai gender mendalam Yunani, saya lebih major di Ibrani ya, tapi kemudian ada kata agnostik dari agnostos itu. Kisah Rasul 17 dari ayat 16 sampai habis. Nah, Paulus ngomong kepada mesbah ini, mesbah yang kalian tidak kenal, baru dia memberitakan tentang Kristus. Nah, saya melihat di KGK itu satu poin itu ya tadi seperti ya pembacaan saya ya, tapi koreksi lah teman-teman. Saya menggunakan argumen ini untuk rekan-rekan saya yang reform, yang kebakaran jenggot atau Protestan lainnya, bahwa Paulus juga sama di KGK itu ketika masuk ke nomor yang semakin ke bawah itu bilang bahwa keselamatan itu dalam Kristus gitu. Nah, jadi saya seperti melihat keindahannya kok dengan dinamika agama-agama yang plural di dunia ini. Tentu kita tahu bahwa agama Islam itu terbesar ya selain Katolik gitu. Nah, jadi kerennya gitu ya dalam cara KGK ini menuliskannya katekismus Gereja Katolik. Seperti Paulus mencoba menjelaskan Injil di Kisah Rasul 17 tadi kepada Allah yang tidak dikenal orang-orang Yunani, mereka menyediakan satu mesbah yang dimana di mesbah itu Allah yang tidak dikenal itu disebut agnostik berbeda dengan ateis. Nah, maka itu saya melihat pendekatannya yang sama gitu. Jadi kerennya di situ. Kalau biasanya kan terlalu apa ya, terlalu sentimen, terlalu tidak bisa berpikir secara persuasif. Nah, saya melihat Paulus itu sangat persuasif. Saya melihat juga Katolik juga persuasif gitu dalam hal pewartaan Injil terhadap orang-orang agama Islam secara khusus ada di KGK. Walaupun tentu saya tidak mempelajari secara objektif bagaimana pertimbangan dari Gereja Katolik tentang KGK ini, baru bagaimana mungkin ada buku-buku yang bisa mensupport penjelasan hal itu, misalnya kayak Romo Patris mencoba menjelaskannya dari pendekatan filsafat, ontologi keberadaan Allah, metafisiknya Allah, metafisik di dalamnya ada ontologi gitu. Nah, saya tidak mendalami itu, cuman saya coba memikirkan beberapa waktu yang lalu seperti argumen ini bagus dan saya sudah share ketika yang bernuansa dengan Islam gitu. Terima kasih ya. Sebenarnya Protestan itu yang punya luka batin dengan Islam, karena mereka itu memiliki rasa penyesalan yang terbesar. Jeremy, kamu mau tahu apa rasa penyesalannya? Kayak tadi yang kami bilang, dalam sejarah gereja, Perang Wina, Perang Lepanto, VOC, Islam itu dibawa sama siapa? Protestantisme, terkhususkan Calvin, begitu. Jadi itu rasa penyesalan yang terjadi gitu di Protestan, sehingga mereka lah yang punya luka batin terhadap Islam. Padahal kita tahu secara teologi Calvin itu sama dan Islam, double predestinasi dan segala macamnya. Begitu. Gereja Katolik itu bukan gereja yang masih anak kecil, tidak suka dengan ini, tidak suka dengan itu, tidak suka dengan ini itu. Padahal
kalau kita dengan cermat dan hemat melihat bagaimana manusia dalam perkembangannya mengetahui tentang Allah. Kalau Jeremy pernah baca buku Menalar Tuhan dari Romo Magnis Suseno? Pernah baca? Jeremy? Belum pernah. Baru sosial politiknya Romo Magnis yang saya dalami. Oh, oke. Jadi itu dibaca, bro. Kita akan melihat beberapa fase manusia menyadari adanya Sang Pencipta, bro. Bahkan sekelas Israel saja yang didatangi oleh Allah secara langsung kepada pemimpin mereka yaitu Musa. Mereka pun masih dalam kegagalan mereka untuk memahami Allah itu. Belum semudah itu mereka untuk menerima Allah itu. Bagaimana dia dan segala macam, sehingga punya keraguan terhadap Sang Pencipta itu. Itu kan terjadi berkali-kali dalam kitab suci kalau dibaca. Berapa puluh tahun mereka di tanah Mesir dalam mutar-mutar untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka berkali-kali ditegur sama Tuhan gitu. Itu memang manusia itu punya kesadaran, dan tingkat kesadaran itu berbeda-beda. Nah, saya berikan contoh sederhana aja, Jeremy, yang ada di Perjanjian Baru. Oke. Orang-orang Majus itu orang dari mana, Jeremy? Dan pengetahuan imannya itu dari mana, Jeremy? Kalau kamu pernah membaca Majus. Ya, orang-orang Majus itu saya tidak tahu spesifik dari mana, cuman yang saya tahu ketika mereka melihat bintang, saya juga astronomi atau astrologi, saya astronomi. Saya tidak tahu spesifik, tapi yang mereka itu melihat Allah, karya Allah melalui cara mereka ya, tadi sesuai dengan yang Mina coba jelaskan, pengetahuan mereka tentang Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan. Yaps, karena mereka bukan orang Yahudi. Mereka memiliki pengetahuan Zoroaster, Allah itu dari api. Kita ngomong yang Perjanjian Baru aja ya. Kalau Perjanjian Lama kita lihat dari istrinya Musa, orang Midian, yang mengatakan Allah di Gunung Sinai. Sehingga Musa pun berharap untuk bertemu dengan Allah yang ada di Gunung Sinai. Itulah akhirnya dia datang, diangkat Tuhan kan ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 perintah dan bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Apakah di sini Allahnya orang Midian dengan Allahnya orang yang diimani sama Musa sama kah, bro? Jeremy? Iya. Jelas sama, tapi tingkat pemahaman manusia yang berbeda. Islam itu hanya meneruskan apa yang sudah terjadi, tapi satu pencipta. Orang Majus, dia tahu ada Sang Pencipta, tapi dia tidak mengimani Allah yang sama. Pewahyuan yang sama ia terima dari orang-orang Israel mereka belum. Sehingga ketika Yesus hadir untuk menjadi apa? Puncak pewahyuan. Gitu loh. Puncak pewahyuan tadi, sehingga mereka meminta diri untuk dibaptis dan mengikuti Yesus Kristus. Jadi Katolik juga dia meminta kepada Rasul Thomas untuk dibaptis. Jadi kita lihat contoh-contoh dalam kitab suci saja. Makanya itu gereja menggambarkan dengan bijak bagaimana gereja memandang orang-orang ini yang dalam iman mereka masing-masing. Di dalam pengetahuan mereka akan siapa? Sang Pencipta masing-masing, bro Jeremy. Itu. Nah, orang-orang yang menolak ini pasti biasanya mengatakan Allah SWT itu benar-benar nyata, Jeremy. Kamu tahu itu. Mereka yang debat sama Islam dan mengatakan Allahmu itu hanya hoax, Allahmu itu halu, SWT itu tidak pernah nyata. Tapi ketika berdebat sama orang Katolik, mereka mengatakan apa? Oh, ternyata ada ilahnya orang Islam. Berbeda, ilahnya orang Islam itu berbeda. Allah SWT itu berbeda dari Allah kita. Secara tidak langsung dia sendiri mengakui adanya eksistensi Allah SWT. Sedangkan gereja Katolik tidak mengatakan demikian. Kalimatnya dikatakan KGK 841. Mereka yang dalam apa? Yang mereka dalam rencana keselamatan Tuhan. Termasuk juga umat muslim yang menyatakan dan sama-sama mengakui Sang Pencipta yang tunggal dan maha rahim. Dan bersama-sama kita menyembah dia. Loh, memang betul. Islam itu pada dasarnya doktrinnya menyembah Sang Pencipta. Tapi mereka tidak tahu dalam pewahyuan mereka. Mereka tidak mengenal. Makanya di KGK 842 dan seterusnya dikatakan apa? Mereka yang tidak tanpa salah tidak mengerti sesuatu hal, maka gereja menyikapinya dengan sangat bijak. Oh, ini harus dirangkul dan kita beritakan kebenarannya.
Makanya itu nanti akan dapat dokumen berikutnya lagi. Apa itu dokumennya? Dokumennya Nostra Aetate. Pandangan gereja, sikap gereja terhadap iman non-Kristen, Bro Jeremy. Nostra Aetate di nomor 2 dikatakan bahwa kita wajib mewartakan tentang iman kekatolikan kepada mereka-mereka yang tidak mengenal Allah dengan baik. Dan gereja mengakui adanya secerca, sedikit lah ibarat kata ya, seberkas kebenaran di luar dari Katolik, tapi tidak dalam keutuhan yang penuh. Kenapa begitu Jeremy? Karena kalau kita lihat dan kita cari tahu di dalam Al-Quran, Bro Jeremy, semuanya itu tidak menyasar kepada kita yang Katolik loh. Tetapi itu menyasar kepada bidat-bidat yang sudah dikutuk sama gereja Katolik. Arianisme, Nestorianisme, lalu kemudian Sabellianisme, Makedonianisme, dan seterusnya, bahkan Injil-Injil yang dinyatakan sesat oleh gereja Katolik. Dan mereka tidak sadar itu. Untuk itulah kita hadir sekarang ini, saat ini. Untuk apa? Menyatakan kebenarannya. Bro, di dalam kitab sucimu itu salah sasaran. Bahkan Al-Quranmu itu menyatakan apa yang sudah terjadi masa lampau di gereja Katolik yang sudah diatasi oleh gereja Katolik. Sebab itulah orang Katolik itu tidak berdebat sama mereka. Kenapa yang mau diperdebatkan? Orang isinya sudah tidak ada menjerumus ke kita kok. Gitu. Tidak ada menjurus ke kita. Justru itu kepada bidat-bidat yang sudah kita kutuk. Apa yang mau didebatkan? Tinggal katakan saja itu sudah dikutuk sama gereja Katolik. Clear. Tidak ribet kita. Ada datanya. Ada datanya. Nah, silakan Tio. Begitu bro, itu dari aku. Lanjut. Enggak. Paman De Gea. Silakan Paman De Gea. Dari tadi diam terus. Bapak Ustadz, Bapak Puskup, Bapak Patriark, silakan. Boleh izin sedikit? Silakan. Iya, saya apresiasi sekali ya penjelasan dari Saudari Mina ya. Walaupun saya ingat gitu, Romo Patris juga, gimana ngomongnya ya? Romo Patris bilang ya tentu kita tidak langsung bahas dulu tentang Trinitas dan Kristologi. Yang dibahas ini adalah tentang metafisik ontologi yang dipahami oleh orang Islam. Jadi itu yang dibahas, baru kebakaran jenggot. Nah, saya kebetulan ingat pas Mina jelaskan tadi, saya Juli atau Agustus, Juli kemarin itu saya presentasi di Sekolah Teologi Saat. Itu ada Indonesian Calvin Society. Itu bisa nanti ya. Jadi nama saya memang Jeremy Owen, itu adalah nama salah satu teolog Protestan yang saya suka ya, namanya John Owen. Karena dia intermezzo ya, karena dia cukup berbeda dengan Protestan umumnya yang hanya memandang bahwa keselamatan itu iman. Nah, Owen ini bilang perbuatan itu bukti gitu, yaitu intermezzo. Jadi di posting kalau tertarik ya lihat di IG itu ada STT Saat, Sekolah Tinggi Teologi Saat, itu salah satu sekolah teologi yang bagus ya untuk Protestan ya, POV-nya Protestan. Saya presentasi di sana. Rekan-rekan Protestan di sana pun itu kebakaran jenggot lagi ketika digunakan pendekatan agama-agama dalam diskursus reform. Jadi reform itu, ini saya disclaimer dulu, kemarin itu Kraya, namanya Kraya dari Pio, rekannya saya tidak tahu namanya siapa lah, pokoknya dia kemarin ngomongin Scotus yang dikutip oleh Calvin, tapi Calvin tidak memberikan kredit. Nah, yang mau sampaikan saya di sini, ketika saya presentasi di Saat itu bulan lalu, tapi saya mendengarkan presentasi dari teman saya yang membahas tentang teologi agama-agama, baru dia pakai diskursus reform pun ternyata orang Protestan pun juga kayak kebakaran jenggot lagi, karena di reform ada kekasan teologi yang walaupun saya tahu ini bukan reform doang ya, khususnya reform ini Calvinis, ada kekasan teologi yang membedakan wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, ketika rekan saya mendekati teologi agama-agama, merujuk salah satu teolog Protestan dan mengatakan bahwa ada kebenaran Allah, bahkan ada karya roh Allah di agama-agama lain, itu Protestan yang mendengarkan itu langsung kayak apa ini gitu. Nah, padahal itu masih dari disiplin reform Calvinis gitu. Ini nggak ada ngutip KGK, baru tadi saya sudah begituan. Begitu-gituan itu maksudnya disiplin teologi Katolik ya, enggak. Ini pakai yang reform aja repot lagi gitu. Makanya memang PR lah jadinya ya kalau melihat diri saya dulu deh, saya nggak ngomongin orang dulu gitu. Diri saya, pergumulan teologi saya saat ini, Nostra Aetate, ya betul. Saya tidak tahu spellingnya seperti apa ya cara ngomongnya. Nah, tapi itulah yang mau saya tambahkan ketika
mendengarkan Mina mencoba menjelaskan, baru saya mengingat Romo Faris membedakan juga tentang trinitas dan kristologi. Mina bilang tentu kita akan memberitakan Injil kepada mereka. Nah, bagaimana mau ngomongin pemberitaan Injil, mencoba berdamai dengan disiplin Reform Calvinis aja, yang pendekatannya dari wahyu umum, common grace, bukan special grace, yaitu Alkitab menurut Protestan, itu pun debat lagi gitu. Jadi sentimen demi sentimen lahir. Sedangkan saya ikut, ya karena rumah saya dekat dengan STF di Riakara ya. Jadi di sini ada biara Yesuit, ada biara Fransiskan, ada biara Xaverian. Nah, saya ikut dengan, saya diundang sama rekan saya, frater yang Xaverian. Saya dengarkan kajian tentang Theotokos, Bunda Allah dari perspektif Islam. Dan saya lupa romonya siapa. Wah, itu romonya bagus sekali, persuasif sekali, walaupun dia juga punya ya memang dia imam gitu. Kita Katolik punya kebenarannya. Dia ada jokesnya waktu itu. Jadi saya melihatnya pewartaan Injil kayak gini tuh seru gitu. Apresiatifnya ada, persuasifnya ada. Tapi tadi yang Mina katakan bahwa tentu ada tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada mereka. Si Romo itu kayak gitu juga gitu. Itu saya masih ada fotonya waktu itu. Dan sampai kalau saya tidak salah ya koreksi ya, saya dengar dari bisa aja saya lupa ya, dari rekan saya Frater Xaverian. Memang Xaverian ini ordo yang memang khas dengan pewartaan Injil kalau saya tidak salah. Begitu. Thank you. Ya bro, ini yang saya yang saya tampilkan ini pendapatnya dari Martin Luther. Martin Luther pun mengatakan bahwa Allahnya sama dengan Allah orang Islam. Jadi bukan hanya kita saja. Jadi kalau kita melihat secara yang namanya bijak ya, iman yang dewasa, iman yang bijak itu seperti itu bro. Kita melihat segala sesuatu itu tidak terbatas, betul? Tidak terbatas. Oh, karena ini dia bukan Kristen, dia pagan. Nggak bisa seperti itu. Karena Allah itu bekerja kepada manusia. Manusia itu diberikan akal budi. Sehingga melalui akal budinya Allah memberikan pewahyuan secara umum. Pelan-pelan dikasih. Orang Majus mengerti akan adanya sang pencipta yang akan menjadi manusia. Sehingga mereka melihat dari perbintangan. Akhirnya mereka datang ke Yerusalem bertemu dengan yang dikatakan tadi. Lalu sama seperti orang Midian. Mereka juga mengimani adanya sang pencipta di Gunung Sinai. Musa belum mengerti apa-apa karena dia terbawa dengan pemahaman Mesir. Orang-orang Zoroaster. Begitu. Tapi dia juga ingin merasakan, ingin tahu apakah betul ada sang pencipta itu. Kalau kita menggunakan polemik yang sama seperti para polemik Protestan ini, maka kita juga bisa meragukan Musa dong, Jeremy. Betul tidak? Karena dia juga mengimani sama yang seperti orang Midian. Betul tidak, bro? Betul. Itu logika sederhananya. Seharusnya kita juga bisa meragukan Musa. Karena dia juga sama pemahamannya dengan orang-orang Midian. Lebih dulu orang Midian sebelum orang Israel memahami Allah yang di Gunung Sinai. Sesimpel itu sebenarnya, tapi bukan itu. Kita lihat dari apa? Kronologisnya. Oh, ternyata bukan hanya Israel saja yang mendapatkan pewahyuan itu, namun secara keseluruhan memiliki pewahyuan. Tapi mereka tidak menyebutkannya itu wahyu. Mereka meyakininya sebagai apa? Pemahaman turun-temurun, berbeda dengan orang Israel yang Allahnya sendiri yang datang. Menghadap siapa? Musa. Sehingga bahkan Musa saja bertanya, "Ya Allah, siapakah namamu? Agar aku bisa menyebutkan namamu kepada siapa orang? Israel." Keluaran 3 ayat 14-15. Betul? Ada ceritanya? Ada. Karena pada saat itu orang-orang yang dalam akal budinya ya diberikan pewahyuan secara umum, bukan khusus seperti orang Israel, mereka membuat yang namanya nama kepada ilah-ilah itu. Padahal semua total keseluruhan yang mereka imani itu merujuk kepada siapa? Allah itu sendiri yang menyatakan diri kepada siapa? Orang Israel. Dan puncaknya melalui Yesus. Puncak pewahyuan itu, seluruh yang kalian imani di muka bumi ini sebenarnya merujuk kepada ini loh. Itu yang ingin disampaikan sama kitab suci. Makanya kenapa diberikan gambaran-gambaran tipis-tipis spoilernya Midian, lalu kemudian setelah Midian dari mana lagi orang Melkisedek yang dari Salem itu kan tidak memahami tentang yang seperti di Israel. Kenapa dia juga punya pemahaman yang sama? Lalu kemudian di spoiler tipis-tipis. Oh, ternyata begini loh maksud Allah itu. Dia ingin menyatakan aku yang transenden ini, yang tidak tergapai ini, aku memberikan pengetahuanku kepada manusia tentang aku, gitu. Nah, itu yang dipandang sama gereja.
Itu yang dihayati oleh gereja. Bahkan Rasul Paulus pun ketika pergi ke Athena, apa yang dia bilangnya, bro? Aku melihat ada altar dan ada patung di sana. Yang bertuliskan apa, bro? Allah yang tidak dikenal. Nah, lalu apa kata Rasul Paulus selanjutnya? Allah yang tidak kamu kenal, itulah yang saat ini sedang aku beritakan. Oh, berarti dia ingin menyamakan Allahnya orang Athena yang mereka sembah di altar itu, bro? Tidak. Dia ingin menyatakan bahwa ini loh pewahyuannya tadi. Puncaknya itu di sini. Yesus Kristus ini, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, ini loh maksudnya. Di situ kita melihat, makanya kenapa dilanjutkan. Apakah Allah itu hanya milik orang Yahudi saja? Atau milik orang Yunani saja? Tidak, Allah itu milik semua orang. Itu ditekankan sama Rasul Paulus. Berarti ada kesadaran bagi para rasul untuk melihat mereka-mereka ini. Oh, ternyata mereka ini memiliki pemahaman sampai ke sini. Tapi mereka belum mendapatkan pewahyuan yang pastinya. Oleh sebab itulah kita mengajarkan kepada mereka. Itu, Bro Jeremy. Nah, itulah yang dilakukan oleh gereja. Pelan-pelan. Makanya di dunia ini, sebenarnya ya, kalau tidak ada peperangan antara Ottoman yang dibawa pada saat itu ke Turki, Konstantinopel, lalu kemudian yang mau mengeksekusi Eropa juga, sebenarnya Islam tidak akan pernah bisa berkembang. Tapi ya gimana lah ya, sudah terjadi. Untuk itulah gereja membuat cara yang lebih, pendekatan yang lebih pelan-pelan, halus, tapi pasti. Nah, itu, bro. Biar benar-benar mencerminkan Kristus, kasih Kristus di tengah dunia, dan mereka akan merasakan sendiri. Begitu. Iya. Saya akan nambah lagi nih literasi saya tentang gereja Katolik ya. Tadi yang saya lupa lagi memang bahasa Latin. Itu dia, jadi saya akan memperdalam lagi sih. Saya rasa itu yang dijelaskan oleh saudari Mina juga bagus sekali. Ya walaupun saya barusan juga keingat lagi ya, ketika Mina bilang Allah bagi semua, itu juga sebenarnya di PL tadi Musa. Saya teringat lagi dengan Yunus yang memberitakan pertobatan kepada Nineveh yang bukan Israel gitu. Bahkan ya saya juga bingung ya, sebenarnya orang Protestan ini, apalagi kalau masuk ke Calvinis yang reprobat ini, kayaknya bahkan Ayub itu kan juga bukan orang Israel dalam padahal orang Protestan tuh tahu itu gitu. Ayub itu bukan orang Israel. Dia itu diprediksi oleh para sarjanawan Protestan dulu deh, bahwa dia itu ada sejaman dengan Abraham gitu. Tapi Allah hadir juga kepada Ayub gitu. Bahkan dituliskan dalam kitab PL kita gitu. Jadi sebenarnya saya setuju sekali. Tapi ya ini saya juga tidak tahu nih, di TV Sinar Kristen ini ternyata tidak ofisial ya. Saya juga itu fenomena baru ya dalam TikTok ini ya. Dia rame, rekan-rekan saya juga yang Protestan tertarik. Tapi kalau saya ikutin live-nya juga kayaknya hanya ngeceng-ngecengin ya. Kalau tahu kata ngeceng-ngecengin itu kayak tidak apa ya, tidak, dia mengikuti gaya-gaya yang tidak sehat gitu. Sedangkan saya tidak mengglorifikasikan yang tidak mendasar. Saya ikut dialog agama yang dibuat Xaverian juga, itu bagus sekali. Berbeda gitu, beda banget gitu. Pemberitaan Injilnya ada, ya masalah mereka menerima atau tidak kan tidak ditodong senjata kan gitu. Itu kan karya Allah yang akan menyinari hati setiap orang gitu, akan melihat Injil Kristus gitu. Tapi kalau di sosmed, nah itu juga ada pembahasannya itu oleh Romo Patris ya. Tapi ya ini hal lain, tapi berkaitan aja. Itu ada satu postingan Romo Patris tentang, diksinya beliau itu selalu bagus ya. Saya lupa persisnya apa, intinya parafrase dari saya itu Romo Patris bilang bahwa Injil itu jelas, jadi pemberitaannya jelas. Ini mengkritik ini ya. Edis TV saya kurang sepakat ya ngomongin tentang pemberitaan Injil pada agama-agama. Edis TV ya secara khusus ya. Jadi Romo Patris itu jelas dia siapa, orang lihat. Nah Edis TV ini kan benar-benar pakai kacamata, dia tidak, walaupun pertimbangannya banyak lah gitu, apakah dia takut ditangkap atau enggak gitu. Nah jadi maksudnya kayak Romo Patris punya diksi yang bagus ketika ngomongin tentang pemberitaan Injil, dia jelas, berani gitu. Jadi ya keren. Saya sangat-sangat apresiasi, dan saya open mic ini juga jadi mau baca lagi nih tentang tadi Nostra Aetate. Itu dia, supaya rekan-rekan saya dulu lah ya. Saya juga kan dalam pergumulan ya, saya belum katekumen, saya belum banyak, saya bahkan baru tahu Nostra Aetate. Jadi dia bahkan paling happening diskusi dengan teman saya yang Protestan adalah dia baru sadar bahwa di Protestan itu
tidak begitu menghargai Ekaristi atau perjamuan kudus. Oke, pakai kata perjamuan kudus deh, sakramen. Dan saya juga lagi membaca satu buku dari teolog Protestan yang mengkritik orang Protestan sendiri dengan menyinggung bahwa Katolik dan Ortodoks begitu mengagungkan perjamuan kudus. Itu ada bukunya, nama teolognya J.I. Packer. Saya baru beli bukunya itu. Saya lupa judulnya. Taking God seriously. Taking God seriously. J.I. Packer. Dia itu mengkritik di bab 8 tentang perjamuan kudus Protestan yang tidak sakral, yang tidak benar-benar dalam penghayatan gitu. Dan teman saya yang tadi ya, saya kan ngomongin tentang agama-agama, sentimen mereka dengan KGK. Nah, yang paling dekat ini aja dia mulai kayak sadar ternyata sebagai Protestan itu tidak ada penghayatan yang benar-benar. Ya boro-boro mau ngomongin tubuh dan darah Kristus gitu. Ini udah dijadiin simbol gitu. Gimana mau dihayati dengan serius gitu. Nah, gitulah, itu salah satu perjalanan iman saya dengan rekan saya ini. Dia bergumul tentang itu, ya saya share dengan pandangan Katolik yang begitu sakral, bahkan tidak saya dengar, saya tidak punya rujukan, saya dengar bahkan bilangnya ya, atau roti bekasnya atau anggur bekasnya itu nggak boleh sembarang dibuang gitu. Itu harus dihabiskan, bro. Iya, nah saya nggak tahu, pokoknya itu benar-benar kalau saya lupa lah ngomongnya. Teman saya yang udah pindah ke Koptik ya lah, dia ngomong kalau misalnya jatuh nggak sengaja di ekaristinya mereka di misa Koptik, itu romonya yang jilat ke bawah gitu, saking itu sebegitu. Kalau nggak sengaja ya, bukan dijatuhin, nggak mungkin. Maksudnya di Koptik tuh begitu. Nah, saya pernah dengar di Katolik sebegitu juga, tapi bukan yang jatuhinnya di Koptik gitu. Nah, kalau di Protestan ya itu pergumulan rekan saya. Kebetulan juga saya baru beli bukunya C.J.I. Packer ini. Jadi kayak ya perlu didoakan memang pergumulan iman ini gitu. Jadi banyak tadi ngomongin tentang KGK, relasi agama-agama. Saya share juga dengan teman saya ngomongin dari pendekatan Protestan, wahyu umum, wahyu khusus juga mereka masih belum terima. Baru yang penting tentang sakramen juga udah tinggal 2 juga nggak serius gitu. Itu saya bikin di sosmed saya ya, saya ngomong di IG saya. Udah diubah-ubah tinggal 2 juga nggak serius gitu. Kita jangan bahas 5 sakramen lainnya dulu gitu. Itu makin gila nanti gitu rekan-rekan saya. Udah 2 doang nggak serius. Baptisan juga nggak serius itu. Sembrono asal baptis. Formula baptisannya tidak jelas dengan Trinitas. Pentakosta itu sangat oneness. Ya kalau bahasa Roma Patris, Protestan ini isinya bidat-bidat. Iya betul. Sabelian, oneness. Itu ada loh Pentakostal oneness yang eksplisit, dia ngomong Pentakostal oneness. Itu ada gerejanya di US. Jadi memang sakramen itu dimain-mainin gitu. Bukan dimain-mainin, udah bidat, udah heretik gitu. Tapi mau bagaimana? Di era posmo ini kebebasan free speech, kepentingan HAM menjadi PR ya. Makanya Romo Patris juga bergumul kan. Saya tadi ngikutin dia live jam 7 ke jam 8 malam. Waktu timur itu jam 8 ke jam 9. Dia akhirnya membatasi komen gitu. Ya itu cukup pintar ya cara Romo Patris ya. Karena error gitu. Ini di sini juga banyak yang, ya maaf ya saya agak ofensif. Banyak juga yang komen-komen sembrono gitu sih. Itu sih saya jadi kemana-mana ya. Terima kasih Saudari Mina. Oke. Tidak apa-apa. Kayak di bawah-bawah ini, mereka di bawah-bawah ini kan, yang satu komen Katolik tidak berani lawan Islam. Itu sudah dilakukan. Kalian tidak punya sejarah kan? Kalian membenci sejarah kan? Edis, kalian tuhankan si Yohanes. Si Edis itu kan Yohanes. Dia tidak mengakui Tuhan Yesus. Ngapain kau pasang foto salib? Ngapain kau pasang foto salib? Kau nggak pantas pasang foto salib. Gitu, karena kau antikristus. Edis antikristus. Kau antikristus. Nggak usah soal pasang foto salib. Yang kedua, dalam sejarahnya sudah ada orang Katolik. Kalian baru melawan, baru Edis kan yang lawan kan, baru Edis ini kan. Edis, dulu kami Santo Yohanes dari Damaskus sudah melawan. Begitu, sudah melawan. Kalian baru gitu. Sejarah kekatolikan itu sudah sejarah kekatolikan, sejarah dialog dan perdebatan, sejarah apologetika kekatolikan itu sudah dari abad mula-mula. kalian itu masih di bawah kakiku gitu. Boleh nggak? Santo Yohanes dari Damaskus itu sudah melawan. Kalian itu bersaudara. Kalian bersaudara dalam perang Wina, dalam perang Levanto, sampai proses masuknya ke sini dan menjadi sebuah sekte Protestantisme yang ada di sini. Kalian itu bersaudara. Begitu. Proses penyebaran kalian khususnya secara spesifik saya sebut Calvinis itu ada kontribusi Saracen gitu. Ada kontribusi Saracen. Baca sejarahnya. Edis yang Yohanes kalian junjung tinggi pakai foto salib.
Oneness memangnya pengikut Kristus? Itu kan anti Kristus. Nah, tidak mengakui ketuhanan Yesus, itu anti Kristus. Loh, aduh, lucu. Kami Katolik, apa untungnya kami melawan Saracen? Elia Miron emangnya dia mengakui Protestan atau Protestan mengakui dia? Itu pun lagi mengalami pergumulan. Udah, nggak usah. Kalian itu tidak satu, gitu, berpisah-pisah, saling menendang kalian. Kalau kami satu. Kami patokannya apa? Magisterium kami. Kami tidak bisa berargumentasi. Menurut saya, according to me, menurut saya, tidak ada itu. Gitu. Berdasarkan Injil, berdasarkan buku dari Santo ini, berdasarkan buku yang ditulis Bapak Gereja ini, kami selalu seperti itu. Begitu. Kalian kan tidak bisa seperti itu kan? Yang selanjutnya, kalian itu sudah ditakdirkan untuk menjadi dungu. Kalian kan percaya double predestinasi kan? Ketika kalian dungu, itu sudah ditakdirkan. Ketika kalian bingung, itu sudah dipredestinasikan. Ketika kalian menjadi penjahat, itu sudah dipredestinasikan. Ini aku lebih spesifik ke Calvinis. Kalian sudah seperti itu. Nah, kalau Lutheran Indonesia itu sudah ada semi-semi Calvinisnya. Sudah mengalami sinkritisme. Gitu. Kalian tidak usah banyak bacot. Kalau kalian bodoh, kalian tidak tahu sejarah, itu sudah dipredestinasikan. Begitu. Tuhan yang seperti apa? Kalian punya Tuhan. Kan kalian tidak punya Tuhan. Kalau kalian punya Tuhan, coba datang naik, jelaskan kepadaku. Kalian tidak punya Tuhan. Kalian memohon kepada Tuhan yang mana? Memohon kepada Tuhan yang mana? Pertanyaanku itu. Tuhan yang mana kalian mohonkan? Coba. Naiklah. Kita berdebat soal Tuhan kalian. Ada tidak Tuhan kalian? Antikristus enggak kalian? Sini kita berdebat. Akan ketahuan kalian itu bahwa antikristus. Sini, naik. Tidak bisa. Kalian itu tidak punya apa-apa. Karena apa? Kalian kalau percaya predestinasi, double predestinasi ya. Sebenarnya Santo Agustinus tidak mengatakan bahwa tidak menuliskan double predestinasi. Akal-akalan dan karena kesesatan, karena kelicikannya John Calvin dan kawan-kawan yang kemudian menambahkan double predestinasi. Double di sebelum predestinasi. Gitu. Agustinus mana ada double predestinasi, dia cuma predestinasi. Gitu. Kalian sudah ditetapkan untuk menjadi dungu. Kalian sudah ditetapkan, sudah dipredestinasikan untuk menjadi tidak tahu apa-apa. Buta sejarah, itulah predestinasi kalian yang itu konsekuensi logis dari doktrin teologi kalian. Itu konsekuensi logis. Begitu. Begitu. Sudah. Mau apa kalian? Budi Asali saja bilang apa? Saya menjadi pemerkaos, saya menjadi pencuri, saya berbuat ini, berbuat itu. Karena sudah dipredestinasikan, sudah ditakdirkan sama Allah. Halo. Kok kayak gitu? Halo. Maksum. Saya kasih naik satu ormas. Saya kasih naik satu ormas, ini room langsung jadi abu. Nggak perlu. Oh, cobalah. Kau bangga dengan Edis TV. Edis TV penakut, oneness plus penakut. Gara-gara penakutnya apa? Lari ke Amerika. Loh. Bangga dengan oneness-nya. Nanti Kristus. Masih bangga pula kau pakai salib di foto profilmu. Najis. Tuhan Dia Yesus pun nggak kenal kau. Militarian sama seperti saksi Jehovah. Makanya. Gitu. Tidak ada. Kalian tidak punya apa-apa. Kalian sudah, makanya kan kembali lagi. Kalian ketika begini, kalian kalau pakai prinsip atau doktrin teologi double predestinasi, takdir, kehendak Allah itu, dia segala macam itu. Nah, kalian itu kontradiktif dengan kata reformasi. Itu tidak sinkron. Karena sudah ditakdirkan. Sudah. Sebentar, Pio. Protestan menghargai Katolik tapi jangan bidat-bidatkan iman orang. Hey, saya ini dari Protestan, weh. Dulu, saya ini orang HKBP dulu. Saya tahu bagaimana pandangan Protestan terhadap gereja Katolik. Hormat. Jangan munafik. Gitu. Itu aja. Protestan menghargai. Kapan? Tanya Budi Asali. Budi Asali sampai terkencing-kencing dia. Budi Asali tidak pernah lolos berdiskusi sama kami. Masa dia bisa diinjak sama seorang calon seorang katekumenat? Masa Budi Asali dibawa sambil mendengar aku lagi ngomong, terus karena dia nggak terima, karena Budi Asali nggak terima, dia pakai argumentasi apa? Menurut ChatGPT, loh Budi Asali ChatGPT berdebat sama aku sama Mina di roomnya Mina, terkencing-kencing Budi Asali, loh berdebat sama Paman De Gea, kabur, menyerah.
DGA official. Pernah berdebat mereka berdua. Selesai dia. Budi Asali langsung? Budi Asali langsung. Budi Asali kan sering dengan kami dulu. Dia tidak pernah satu kali saja dia menang. Kalau kita hitung menang kalah ya, kalau kita pakai menang kalah ya, tidak pernah satu kali saja dia menang dalam perdiskusian dengan kami. Itu. Bisa cek sendiri. Atau bisa panggil dia datang lagi. Kita bedah doktrin teologi Calvinis. Itu. Atau kita bedah doktrin teologi Protestan secara pada umumnya. Sola fide, sola scriptura aja udah macet dia. Sola fide aja udah macet dia. Gitu. Panggil dia ke sini. Kan dia sering datang ke roomku. Dibawa aja katekumen dia. Kalau udah panas otaknya, dia langsung komen menurut Chat GPT. Aku langsung wah, kayaknya terkencing celana ini Budi Asali. Kristen teologi macet. Kabur, tidak punya malu. Siapa lagi? Siapa? Tuhan ada aja kalian ini. Gak ada gitu. Sejarah kalian, Alkitab tidak mampu mendeskripsikan semua perjalanan semua yang ada. Itu kan bahkan sudah dikonfirmasi sama Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Sudah dikonfirmasi itu. Nah, udah nggak mampu Alkitab. Kalau mau dibukukan entah berapa ratus juta halaman ini Alkitab. Ya kan? Mau pakai apa? Pakai data mana? Sejarah Protestan dimulai apa? Abad ke-16. Loh, bagaimana ceritanya? Tuh, mau pakai apa? Sedangkan kami memulainya dari abad pertama. Ya apa? Gitu. Kalau mau diskusi adu data, ya harus satu tahun dong. Jangan kami ada data dari abad pertama, kalian data abad 16. Itu apple to apple. Jelas kami menang kalau soal persoalan menang kalah di situ kami menang dengan data. Begitu. Bangga dengan Luther mengajarkan Tuhan Yesus berzina, loh. Bangga Tuhan. Bangga dengan Luther memporak-porandakan kitab suci. Loh, bagaimana ceritanya? Aduh. Ini ada anak buahnya Edis TV. Enggak punya malu sumpah. Sama seperti Edis TV yang juga tidak punya malu. Ya sama aja, udah sama. Minta-minta uang. Iya, makanya aku bilang kita tidak bisa begini. Katolik itu membuka pintu. Kalau mau datang masuk silahkan. Itu pintu gereja itu selalu terbuka. Pintu gereja Katolik selalu terbuka untuk para orang-orang yang tersesat, begitu. Tapi kalian harus kosongkan diri kalian ketika mau belajar dalam gereja satu kudus Katolik dan Apostolik ini. Kosongkan diri kalian. Sampai kapanpun kalian tidak akan bisa menemukan kebenaran kalau bebal di kepala kalian itu belum hilang, begitu. Bagaimana pengetahuan yang sifatnya ilahi, yang murni, logos, bagaimana kita mau menemukan logos, kita mau mendapatkan logos dari sang pemilik logos itu, kalau otak kita, wadah kita ini masih kotor dengan pemahaman-pemahaman sesat itu. Logos itu kan murni, itu kan ilahi, ilmu itu kan seperti itu. Bagaimana ilmu itu mau turun ke kita kalau otak kita, badan kita, batin kita masih tercemar dengan pengajaran pengetahuan sekte sesat yang kemarin-kemarin, yang sebelumnya. Ya tidak akan bisa. Begitu. Makanya kosongkan semua itu. Baru bisa. Kita bahas sejarah memang pahit ketika dibicarakan. Sejarah memang pahit. Apalagi yang bicara sejarah aku yang baru katekumen. Makin pahit lagi. Makin pahit lagi kalau sejarah aku yang bicarakan, aku yang baru katekumen. Astaga Tuhan. Ada aja kalian ini. Kembali kalian. Kami tidak akan, gereja Katolik tidak menutup pintu dari kalian gitu. Gereja Katolik tidak akan tutup pintu. Siapa ini? Loh, kok serem kali ini? Nggak ngerti. Aku sebenarnya nggak ngerti siapa maksud dari mereka ini, ormas ini. Tapi mereka kadang teriak kepada Islam. Oh, kalau debat lapor polisi pakai ormas. Lah? Apa bedanya dengan mereka? Hah? Sama. Dia bilang sama, kalian itu sama. Betul. Laporannya sudah dicabut itu.
Apa kenapa tuh? Junior CN, junior. Silakan, junior. Oh, nggak mau dia. Silakan. Ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan atau apa? Aduh, udahlah turunlah kalau lama-lama. Ini kau report lagi, gak jelas pula kau. Astaga Tuhan, iya kasihan kali mereka ini ya. Tapi tidak apa-apa juga sih. mereka mengatakan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang mana? Tuhan aja nggak kenal. Jangan dulu bicara Tuhan Yesus. Nah, iblis aja nggak kenal sama mereka. Iblis nggak kenal sama mereka. Jangan bicara Tuhan Yesus, terlalu tinggi Tuhan Yesus. Apakah iblis kenal sama mereka? Nggak ada. Kutengking kau dalam nama Tuhan Yesus loh. Iblis bilang, loh maksudnya apa ini Tuhan Yesus yang mana ini? Pasti iblisnya jawab kayak gitu kan. Tuhan Yesus yang mana? Kutengking kau dalam nama Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus yang mana? pasti iblisnya jawab kayak gitu. Weh, Tuhan Yesus yang mana, weh? Aduh, susah kali emang kalian ini. Astaga. Kita nggak takut ormas, tapi kita takut nanti digepuk sama KWI. Oh iya. Kita lebih takut KWI, Cok. Kami lebih takut KWI. Monsinyur Anton, jangan ya Monsinyur Anton, kami baik kok, tenang. Kami lebih takut Bapak Uskup, Bapak Kardinal. Ya, Bapak Monsinyur, kita takut Monsinyur Anton. Aduh, aku takut Monsinyur ini. jangan. Tiba-tiba romo pembimbingku tiba-tiba WA, stop. Aku langsung stop itu. Bukan karena ormas. Aduh. Kalau Takut tiba-tiba polisi ormas, kami takut gereja yang langsung turun tangan. Nah, itu lebih takut itu. Padahal aku sudah memberikan kuasaku, sudah tanda tangan surat kuasa kan. Aku pikir kan, sebenarnya sama aja sih. Mau tanda tangan surat kuasa untuk memayungiku ataupun tidak. Ketika Romo bilang, stop, aku pasti stop. oh, enggak. Nggak bisa aku. Lu kalau uskup si Monsinyur Ignatius ngomong langsung tutup kan? Tutup. Tutup. Jangan kan Monsinyur, Bapak Uskup, Bapak Kardinal. Romo pembimbingku aja bilang stop, aku stop. Iya. Terlalu tinggi itu kalau Bapak Uskup, Romo aku aja, Romo pembimbingku. Kalau itu orang ngomong berhenti. Stop. Itulah kami. Kami mau seego apa, setinggi apa ego kami, sebebal apa kami, sekepala batu, seberingas apa kami, ketika Romo kami menegur kami stop. Udah. Tidak ada. Itu bentuk kepatuhan kami. Begitu. Kami tidak takut mau polisi kayak, mau hantu kayak, mau apa kayak. Enggak, kami nggak takut mereka. Apalagi aku, Mak. Apalagi aku nggak takut mereka. Begitu. Tapi kalau Romo yang bicara, udah. Takut aku. In persona Christi. Apa nggak takut in persona Christi? Gitu. Kalian Protestan ada kayak gitu? Kalian Protestan seperti kami? Nggak ada, yang ada pendetanya di Bali. Pendeta ngomong ini, pindah gereja. Pendetanya protes pindah gereja. Loh, itulah kalian. Kami berbeda. Iya. Keren sih, saya izin open mic ya sebelum saya izin pamit ya. Boleh ya? Boleh. Iya, saya mungkin mengapresiasi yang teman-teman katakan kalau misalnya disuruh Romo bahkan kalian mau stop. Walaupun tentu saya juga banyak mendengar itu dari para frater yang saya kenal di Deliakara, bahwa itu adalah bagian dari ketaatan gitu ya. Kolektivitas, komunal, kesatuan gereja itu ada di sana. Nah, ini berbeda banget dengan apa yang Protestan saat ini memiliki banyak ribuan denominasi gitu. Misalnya tadi Budi Asali, saya tahu dia dulu dari gereja apa, baru dia masuk ke gereja apa. Jadi dia benar-benar independen, dia bisa membenarkan dirinya. Atau saya nggak usah ngomong ke Budi Asali gitu. Kalau ke diri saya sendiri gitu ya, saya masih ada nuansa yang sepertinya ingin menggugat. Nah, ini sepertinya juga kaitannya dengan filsafat zaman saat ini ya. Posmo itu sangat kental. Posmo. Belum itu, modernisme. Betul. Jadi saya ini makanya maksudnya saya ini keluar dari gereja, walaupun saya jadi keluar dari, jadi ada salah satu GBI, saya tidak perlu sebut nama, dia itu sudah reform.
Nah, saya ini di gereja sekarang yang eksplisit reform. Nah, saya calon pendeta di GBI itu, dan saya keluar dari sana karena saya melihat setidaknya cara berpikir saya itu nggak suka dengan gereja reform yang menentang tradisi reform. Itu aja nggak bisa dijaga, kacau memang gitu. Sama kayak yang tadi saya bilang, ketika teman saya ngomongin tentang kesakralan, kekudusan dari sakramen perjamuan kudus, itu nggak ada. Setidaknya Calvin aja itu, setidaknya si Calvin si pengacau ini ya, yang saya nggak suka juga pandangan dia tentang Ekaristi, yang bilang ini nggak benar di institutnya dia. Setidaknya Calvin pun masih menganggap bahwa perjamuan kudus itu harus tiap minggu. Calvin itu punya statement itu. Tapi gereja reform Calvinis sekarang itu udah nggak kayak gitu. Calvin itu masih mendisiplin orang-orang yang sembarangan gitu. Jadi masih ada benih-benih. Ya kalau kita kan yakin ya bahwa agama lain juga punya kebenarannya yang tidak penuh, tadi dikatakan Mina. Ya apalagi sempalan-sempalan ini nih, Protestan-Protestan ini gitu. Jadi memang ini tuh PR-nya sangat kacau balau gitu. Sebentar nanti modelan gereja Tiberias itu sembrono. Tiap minggu memang mereka itu ada tuh perjamuan kudus. Tapi tidak dalam penghayatan, karena kepentingan diri, mau sembuh, mau apa segala macam gitu. Padahal saya baru lihat tadi di FWP saya lewat salah satu imam mengalami mukjizat Ekaristi, ngadu ke Paus tuh nggak heboh gitu. Dia langsung mau itu saya lupa di abad 13 itu. Saya masih like postingannya, tapi saya lupa namanya. Jadi ketundukannya itu ada gitu. Ini agak banyak, agak lompat-lompat sih saya cara ngomongnya ya. Tapi berkaitan dengan ketundukan, berkaitan dengan pergumulan tentang kekudusan perjamuan kudus yang tidak ada warisannya. Saya juga calon pendeta tadi itu di dilema diri saya. Tapi saya mengakui bahwa Katolik ini benar-benar gereja yang taat kepada Kristus gitu. Saya punya pergumulan pribadi dengan ketaatan dengan gereja. Ya alasan saya menolak karena gereja saya tidak punya tradisi reform aja nggak ada gitu. Jadi saya mulai memikirkan ulang, oh ternyata penting gitu, sangat penting. Akhirnya saya mau melihat kacaunya reform pun tidak ada yang memegang tradisinya. Memang ini jadinya liar gitu. Budi Asali saya tahu dari mana sebelumnya, masuk ke sinode gereja mana, baru ada lagi kayak tadi Edis TV. Keliaran itu disupport oleh keadaan zaman saat ini gitu. Nah saya terakhir yaitu barusan tadi pas Pio lagi ngomong itu, saya cari, cuman udah beberapa bulan lalu, kayaknya masih sebulan 2 bulan lalu, ada salah satu imam yang cukup apa ya, saya tidak bilang dia pendekatannya itu sangat pinter lah, emang Yesuit lah dia. Nah, namanya James Martin gitu. Dia dengan statement-statementnya pun posting, dia itu terkenal, dia itu salah satu yang terkenal karena gimana bilangnya ya, pemikiran itu out of the box lah, tapi bukan kontra gereja, jangan salah paham ya. Tapi dia bikin statementnya, cuman saya emang akun saya nggak bisa tunjukin screen, apa kamera belum bisa di open. Saya ingat betul dia ngomong, bahkan saya dan banyak orang imam pun tidak bisa melampaui magisterium karena kayak gitu. Tadi kan ada dasarnya ya, Pio dan teman-teman sini pun ke Romo, gak usah jauh-jauh ke uskup gitu. Nah sekarang saya mengingat itu pas kalian ngomong itu, James Martin yang Yesuit yang pinter ini itu terkenal ya di US dia gitu, dia di US, dia ngomong bahkan saya, jadi nggak usah banyak ngomong, kita ini punya ketundukan terhadap magisterium gitu. Nah itu keren sih. Jadi Kami gini, gimana? Boleh tambahkan? Ketaatan kami berdasarkan Biblis, Ibrani 13 ayat 17 begitu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Itu udah jelas. Itu jadi ketaatan kami berdasarkan Biblis. Aku nggak tahu untuk teman-teman Protestan apa, gitu. Berdasarkan Biblis, tapi menurut dirinya kan gitu. Nah, sama kayak saya juga menurut saya harus taat kepada tradisi reform. Gak ada tuh yang punya kayak gitu. Gak ada. Jadi saya lelah sendiri gitu. Pergumulan eksistensialnya ya. Nah, akhirnya saya melihat awalnya itu saya pergumulannya tentang politik gereja karena kepentingan kan yang saya sebutkan kemarin. Salah satu dari Pio kan ngomong jangan terlalu frontal gitu. Tapi memang faktanya punya banyak kepentingan, punya banyak politik gereja di dalam Protestanisme. Kenapa denominasinya bisa banyak? Karena semua punya kepentingan. Nah, jadi saya memikirkan ulang tentang sosial dan politik gereja Protestan. Saya dengerin lah Romo-Romo. Saya punya fotonya, saya punya tracknya. Saya nggak menjilat Katolik sama sekali, nggak. Saya dengerin diskursus sosial politik dan berkaitan dengan keadaan Protestanisme juga saya lihat. Baru saya lihat dinamikanya. Oh, seperti ini ternyata gitu. Tentu pemerintahan Allah di dalam gerejanya itu diajarkan menurut Alkitab dan tradisi suci.
Tapi saya lihat bahwa memang Protestantisme ini tuh memang ketika saya pelajari diskursus sospol dari Romo Setio Wibowo, dia dosen di Dirgakara, ya saya lihat lah gitu. Banyak romo-romo pinter-pinter juga tunduk dengan gereja. Bukan gimana-gimana, tentu Katolik juga punya pergumulannya gitu. Saya punya satu paper yang penulisnya itu dari nunciur atau apa bilangnya ke di Gambir Jakarta Pusat itu ada yang kemarin Pop Franciscus datang itu tinggal di situ tuh, apa tuh namanya, Kedutaan Besar Vatikan gitu. Saya Natal kemarin datang ke sana sama teman saya, ikut, tapi saya tidak menerima perjamuan ya. Saya mengakui saya harus hormat juga gitu bahwa saya tidak dibaptis sama Katolik. Jadi saya punya paper, saya bisa pertanggungjawabkan itu. Di paper itu dikatakan bahwa gereja Katolik bukan yang tidak ada pergumulannya, tapi memang dijaga oleh Kristus, baik itu dari tingkat teman-teman yang share ajaran-ajaran dan warisan dokumen gereja di sini, baru di tingkat lain, yaitu James Martin. Kasarnya, sorry itu saya gitu. James Martin itu saking pintarnya dituduh liberal, itu pun tunduk kepada magisterium gitu. Saya ada post, dia punya post, bahkan kemarin si Santo Newman itu pun dia di posting gitu. Dia ngomong mengucap syukur untuk gereja yang akhirnya Pop Leo XIV yang akan mengkanonkan ini menjadi doktor gereja. Jadi keren gitu. Saya tidak melihat itu di Protestan gitu. Ada ketundukan, tentu ada kedewasaan gitu di sana, kedewasaan iman kan. Tadi Mina sempat singgung juga dalam agama-agama, semakin dewasa semakin begitu cara berpikirnya. Begitu sih teman-teman, saya sangat-sangat mengapresiasi. Malam ini juga saya tadi baca yang saya lupa lagi nama latinnya, intinya sikap gereja terhadap agama-agama. Nostra Aetate. Maaf ya, memang saya tidak terbiasa dengan bahasa Latin gitu. Nah, ya harus banyak-banyak belajar bahasa Latin karena bahasa Alkitab juga itu. Betul, saya tahu bahasa Latin cuma soal skriptur. Iya. Tapi itu kacau. Ya itulah ya, saya izin pamit turun, saya sudah ngantuk. Kami juga mau izin pamit ini teman-teman semuanya ya. Kita tutup semuanya ya. Kita tutup live malam ini bukan malam, udah pagi nih. Kita tutup dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Udah. Mina, tutup ya. Gak kirim pause, gak ada. Dalam hitungan ketiga kau gak kirim untuk Mina, ku blokir kau, cepat. 1. Dalam hitungan ketiga kau gak kirim pause sama Mina, ku blokir kau. 2. Mana nggak ada. Jangan diblokir lah weh. Cepat, dalam hitungan ketiga. Udah 2. Cepat. Tutup untuk selama-lamanya. Nggak mau tutup ah. Nggak mau tutup ah. Tutup untuk selama-lamanya. Kau siapa? Kau magisterium. Nanti nggak. Udah. 1, 2, 3. Tutup. Udah ya. Terima kasih semuanya teman-teman, terima kasih. Oke. Makasih. Semua. Oke.